Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun Bapak Ibu? Biar lebih semangat, saya bertanya sekali lagi bagaimana kabarnya Ibu? Luar biasa, dengan semangat. Kata-kata adalah doa. Sekali lagi, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, syukur alhamdulillah kita semua dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, tentunya dengan kesempatan cek lab gratis rutin gitu dari BPJS. Kemudian alhamdulillah juga bisa bertemu kembali dengan saya apoteker klinik Baju Biru gitu yang insya Allah selama 30 menit ke depan ingin berbagi wawasan gitu jadi kita berbagi cerita, berbagi pengalaman gitu Bapak Ibu mohon izin waktunya Bapak Ibu untuk bisa kita mulai baik. Ibu mungkin yang pinarak di tangga bisa ke sini atau di sini masih bisa kesana langsung schedule baik Bapak Ibu yang di sini mungkin seperti yang sudah bulan-bulan sebelumnya dilakukan juga bahwasanya yang di sini panjenengan semua ada yang dengan riwayat hipertensi dan juga ada yang dengan riwayat diabetes gitu tapi tidak usah berkecil hati gitu itu semua tetap bisa dilalui insya Allah dengan tetap semangat dan menjaga pola hidup sehat. Bapak Ibu, salah satu kenapa kok panjenengan harus periksa rutin, harus sesuai muncul obatnya terus teratur, tidak boleh dihentikan secara mendadak tanpa instruksi dari dokter. Itu kenapa gitu Mbak? Aku kira bosen pendak dino kono buat gitu Nah, ini tujuannya supaya Bapak Ibu bisa menjaga kesehatan di usia yang mungkin sudah tidak muda lagi gitu Jadi intinya hidup lebih lama di usia lansia dengan tetap sehat dan bermanfaat. Intinya seperti itu gitu Jadi tujuannya itu adalah supaya panjenengan di usia yang saat ini sudah mungkin di atas 60 gitu rata-rata di atas 60 tetap bisa melakukan aktivitas sendiri, bisa mandiri gitu Nah, salah satu tipsnya selain tadi mengkonsumsi obat dengan rutin, kemudian cek gula dengan rutin, kemudian juga cek hipertensi dengan rutin, salah satunya juga panjenengan diminta untuk beraktivitas, aktivitas fisik gitu Jadi melakukan kegiatan apapun itu yang itu dilakukan secara rutin dan sesuai kemampuan itu misalnya kalau seusia saya masih bisa lari-lari 20 km misalnya, kalau panjenengan mungkin rontok mas-masan gitu jadi cukup dengan jalan sehat tiap pagi, waktunya nggak perlu lama-lama kok, bisa 30 menit gitu tapi itu catatannya harus harus continue gitu Nah mungkin Bapak Ibu yang tadi sudah ngastok yang dibagikan sama Mbak Bunda tadi, ada yang belum dikantor? Belum? Sebentar. Monggo yang belum dikantor bisa. Untuk yang Bapak sudah? Oh belum? Di situ kita mencoba untuk melakukan suatu aktivitas yang itu termasuk aktivitas ringan tapi besar manfaat.
anaknya. Kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Jadi mungkin yang di Asto Bapak Ibu itu ada 2, ya, itu senam, tapi untuk penderita diabetes yang satu untuk hipertensi. Mbak, nek sing hipertensi boleh nggak yang diabetes melakukan? Boleh, pun sebaliknya, gitu ya. Nah, kemudian sebelum masuk ke situ, nanti kita praktekkan bareng-bareng Bu ya untuk senamnya, biar tambah semangat. Nanti mundur dari sini bisa dilakukan di rumah masing-masing, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke situ Ibu-ibu, sebelumnya saya akan sampaikan dulu senam kaki. Mbak, senam kok bersikil toh, gitu deh. Jangan meskipun senam kaki Bu, tapi ini manfaatnya luar biasa ternyata. Okay? Itu sebenarnya kita setiap hari melakukan, cuma kita tidak paham gitu loh. Kalau itu istilahnya termasuk dalam senam kaki, gitu. Okay? Nah, sebelum masuk ke sana ini kita coba sharingkan apa itu senam kaki, gitu. Okay? Senam kaki adalah latihan yang dilakukan oleh penderita diabetes untuk mencegah terjadinya luka dan membantu melancarkan peredaran darah di bagian kaki. Berarti ini kemungkinan kalau yang belum ada luka supaya tidak terjadi luka. Jadi kalau peredaran darahnya biar cepat juga, biar lancar. Nah, kemudian yang kedua kalau tadi DM, yang kedua hipertensi. Senam hipertensi itu apa gitu olahraga yang ditujukan atau peruntukan untuk pasien hipertensi gitu dan usia lanjut untuk mengurangi berat badan serta mengelola stres yang bisa dilakukan selama 30 menit setengah jam dalam seminggu 3 kali. Tersebut nanti tetap intinya kalau hipertensi tetap harus menjaga berat badan sama mengelola stres. Stres itu bukan kok terus ODGJ, bukan gitu. Jadi misalnya terlalu banyak pikiran, terlalu banyak penggalih gitu misalnya foto bukti di kandangnya rame-rame, nah itu kan tetap jadi penggalih Bu, mesti kita akhirnya gratis kan begitu. Nah itu bisa pemicu salah satunya stres gitu. Misalnya aku ubah-ubah iki urung neng sawah lah, seperti itu juga sama. Jadi kita luangkan waktu 30 menit sebelum kita melakukan aktivitas sehari-hari, kita lakukan dulu senam ini supaya lebih enjoy, memperbaiki mood gitu. Jadi ya moodnya jadi tambah baik gitu. Kemudian tujuannya untuk apa gitu ngopo Mbak kok dadak senam gitu, tadi sudah disampaikan di awal gitu salah satunya tujuannya dilakukan senam kaki pada penderita DM itu yang pertama memperkuat otot-otot kecil yang ada di area kaki. Kemudian yang kedua mencegah terjadinya kelainan bentuk kaki. Kok bisa Mbak gitu biasanya pasien dengan gejala riwayat DM itu terjadi pada salah satu keluarga saya gitu beliau tidak bisa melakukan aktivitas, hanya duduk di kursi roda, kemudian kakinya itu diselam begini terus Bu, dan qadarullah sampai beliau tidak ada, kakinya tetap seperti ini. Jadi begini dia tidak kersok gitu dia diam saja sampai dia meninggal, posisi masih seperti ini gitu Jadi kalau dipaksa seperti ini patah nanti tulangnya. Nah supaya tidak terjadi seperti itu, kita lakukan yang tadi. Salah satu ikhtiar atau usaha kita supaya terhindar dari itu adalah melakukan gerakan-gerakan kecil, aktivitas kecil seperti itu. Gitu Kemudian yang ketiga meningkatkan kekuatan otot betis dan paha. Jadi kalau misalkan senam kaki yang cuma kok sepele kelihatannya, ternyata itu bisa menguatkan otot betis dan kaki. Kalau otot betis dan kaki atau paha kita kuat, otomatis kita bisa mampu untuk berdiri atau berjalan lebih lama gitu Kemudian yang keempat mengatasi keterbatasan gerak. Biasanya kalau kiai sepuh dengan kondisi DM kan bawaannya kalau gula itu ngantuk, lemes gitu Bu, pengennya mau sare Nah ini ternyata kan kita tidak ada aktivitas, ya kan tidak ada aktivitas. Karena itu makanya untuk mengatasi itu kita diberikan solusi, nggak usah manggil langkah atau tidak jauh-jauh, cukup senam kaki seperti itu
Kemudian yang selanjutnya Ibu, untuk yang tadi apa namanya? Tujuannya sudah tadi Kemudian untuk manfaatnya Bu, itu tadi tujuannya. Manfaatnya apa? Yang jelas meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru, seperti itu. Begitu juga dengan olahraga lainnya, rata-rata semua jenis olahraga manfaatnya adalah untuk memperkuat daya tahan jantung dan paru-paru. Selain itu untuk apa Ibu? Yang jelas bisa membakar lemak. Nah, untuk usia sekarang mungkin lemak banyak bertumpuk di bagian perut. Nah, lemak ini kenapa Mbak Kudu kok dibakar gitu supaya tidak memicu naiknya kolesterol gitu Kemudian manfaat yang kedua bisa meningkatkan kelenturan, keseimbangan dan juga kelincahan gitu Dan yang terakhir manfaatnya bisa melakukan kegiatan atau aktivitas secara mandiri, seperti itu gitu untuk manfaatnya. Kemudian Ibu mungkin masuk ke ini, kita yang lembar kedua dulu ya Bu ya. Untuk yang senam kaki dulu, monggo bisa dibuka di lembar kedua, kita praktekkan bersama. Baik, sambut. Senam kaki diabel dapat membantu untuk memperbaiki sirkulasi darah, memperkuat otot-otot kecil kaki, dan mencegah terjadinya kelainan bentuk kaki. Yang pertama Bu, latihan senam kaki dapat dilakukan dengan posisi berdiri. Jadi bisa dengan berdiri jika masih mampu. Kalau tidak bisa berdiri bisa dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk bisa dengan berbaring. Ada sholat ternyata senam juga seperti itu, Masya Allah. Baik, kemudian yang kedua, senam kaki dapat dilakukan dengan cara menggerakkan kaki dan sendi-sendi kaki. Misalnya berdiri, posisi seperti saya sekarang berdiri, kemudian kedua tumit diangkat, jinjit Bu Nah, misalnya seperti ini, terus turun lagi, jinjit lagi, turun lagi, seperti itu Nah, itu bisa dilakukan monggo, bisa 2 kali 8 hitungan misalnya. Mungkin Ibu bisa berdiri dulu, kita praktekkan bersama-sama. Nanti kondor dari sini penjenengan bisa mempraktekkan di rumah. Ini untuk yang senam DM dulu turun. Turun. 2 kali 8 Bu Siap Bu? Mulai yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini jika posisi berdiri. Mbak lah kalau posisi duduk pripun? Bisa. Posisi duduk berarti nanti Bu ngambil sekedar Untuk yang posisi duduk piye Mbak? Sama Bu, duduk diangkat aja. 1 gitu, posisi duduk. Misalnya pun penjenengan kalih masak, kalih misalnya pepel sayur gitu kan posisi duduk. Kalih sholawatan kalih hitung enten saged gitu Misalnya kalih apa Bu? Ngulek bumbu gitu kan saged 1, 2, 3, 4. Nah, sama kalau posisi duduk. Kalau posisi tidur pripun Mbak? Posisi tidur berarti kan begini Bu ya. Cukup 1, 2, 3. Kalau misalnya penjenengan mau sehari misalnya, itu bisa digerakkan. Begitu Itu gerakan pertama. Kemudian yang kedua, selain seperti itu piye Mbak? Mengangkat kaki. Mengangkat kaki berarti kalau kita berdiri satu-satu ya Bu, nggak lompat ya nanti. Nah, kalau saat berdiri dengan mengangkat kaki berarti diangkat 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nanti kalau sudah sini yang kanan sudah, gantian yang kiri 1, 2. Seperti itu Kalau duduk pripun sama. Kalau duduk berarti nanti tetap diangkat 1, 2, 3, 4. Seperti itu
Kemudian selain itu dengan memutarkan Bu. Langkah yang ketiga, okay? Kemudian diputar Bu. Ini diputar. Nah, pergelangan kakinya diputar. Bisa keluar, bisa ke dalam. Kok keluar ini Mbak? Keluar itu ke sana. Nah, jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Ini keluar. Kalau ke dalam berarti sebaliknya. Gitu, oke? Jadi kurang lebih ada 4 gerakan berarti Bu, oke? Yang pertama tadi jinjit. Kemudian yang kedua diangkat tangannya tadi, oke? Tangan kiri, oke? Kemudian setelah ini digerakkan. Kalau sambil berdiri berarti ujung jarinya yang di sini. Ujung jarinya yang di depan, di bawah, gitu ya. Kemudian diputar begini. Sambil dihitung 1, 2, 3, sampai semampunya boleh. Oke, kalau sudah berarti nanti gantian. Nah, kan diputar begini. Simpel Bu ya? Sekarang aturan jeneng kita praktekkan 3 gerakan. Ini posisi berdiri. Nanti kalau misalkan di rumah mau sambil berdiri boleh, duduk monggo, mau sambil tidur juga boleh. Itu ya, monggo. Semua berdiri dulu. 1 kali 8 hitungan ya Bu ya. Biar bisa nanti ke yang sambil ya. Sudah ya, mulai ya. Ayo. Mungkin sambil begini. Ya, biar tambah semangat itu ya. Oke. Yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah gitu ya. Kemudian tangannya ke depan Bu. Kaki kanan diangkat 2 kali 8, 1 kali 8 saja. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kiri Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian diputar Bu, yang kanan Bu. Boleh? 1, ke dalam dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang keluar Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kaki kiri Bapak Ibu. Ke dalam dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Itu untuk yang diabetes. Oke. Kemudian nomor pertama Ibu. Silakan untuk yang diabetes cukup mudah ya, simpel ya, tapi manfaatnya luar biasa. Mungkin nanti sampai di rumah bisa dipraktekkan. Kemudian mungkin nanti misalnya ada keluarga yang mengalami yang mungkin saat ini tidak hadir atau belum hadir, itu nanti bisa diinformasikan. Kemudian lembar pertama Bu, yang senam hipertensi. Senam hipertensi ini juga gerakannya tidak terlalu rumit, tapi memang banyak macamnya gitu ya. Tapi nanti ingat penjenengan saja. Oke. Nah. Bisa berdiri Bu, kita ikuti tutorialnya, monggo. Ini untuk senam hipertensi. Oke. Jalan di tempat. 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5. Oh, coba tangannya. 7, 8. 1, 2 kali 8 gitu. 5, 6, 7, 8. Jarinya Bu, yang depan Bu. 4. Nomor 4. Nomor 4 di mana Ibu? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini Bu. Dimasukkan di sela-sela jarinya. Ini Bu. Pelan deh. Sania, tunggu. Tangannya lurus ke depan dari pinggirnya juga. Yang jempolnya agak ditekuk. Kemudian kakinya. Nomor 6 yang tadi Bu. Sambil ditekan-tekan deh jarinya. Kepal gitu. Mau Bu. Lihat. Bokongnya Bu. Nah.
Nomor 8 kali 9. Oke. Bagaimana rasanya, Bu? Oke. Tapi sebelum tadi Ibu-ibu pemanasan dulu. Ibu kasihkan sebelum melakukan ini pemanasan dulu. Pemanasannya bagaimana? Cukup tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Seperti itu, ya. Kemudian baru melakukan gerakan intinya tadi. Monggo mau dikoordinasi antara saraf hipertensi dengan dietnya boleh, gitu ya. Setelah selesai kita pendinginan. Caranya gimana? Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas lagi. Jadi, kalau tadi gerakannya oke banget Mbak, lali misalnya nih, monggo sak kemutane panjenengan. Yang penting semua organ kita bergerak, mulai dari tangan, kaki, kemudian badan gitu ya. Mbak, aku ra iso tekan ini boyoke loro misalnya nggih. Jadi enggak usah sampai sini enggak apa-apa. Nanti sampai sini boleh gitu nggih. Jadi semampunya panjenengan gitu nggih. Nah, ini nanti bisa diterapkan di dalam itu masing-masing. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang di lingkungannya ada posyandu lansia, mungkin ini pernah disampaikan juga. Oh, minggu pagi ya, Bu ya. Kalau di lingkungan RT atau ada setempat ada posyandu lansia buat Bapak Ibu? Ada. Ini diberikan ya? Belum. Oh, dari puskesmas tidak tahu. Oh, itu. Berarti semoga tadi yang sudah kita belajar bareng-bareng, kita praktek bareng-bareng, nanti bisa diterapkan di rumah gitu nih. Ini misalnya sebelum aktivitas pagi dulu sambil berjemur gitu nih. Pakai musik boleh Bu, biar tambah semangat gitu nih. Nanti tonggone ini senang bisa ya, biar tambah semangat gitu nih. Jadi nanti intinya kalau tangan berarti kedua tangan, kalau kaki juga kedua kakinya harus bergantian. Oke, Bapak Ibu, dari yang sudah kami sampaikan tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau butuh informasi di luar ini boleh, selain ini boleh, gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan juga, cukup, campur. Jadi intinya untuk pelaksanaan yang tadi ada dua ya, senam ada untuk diabetes sama hipertensi. Tapi ini tidak diabetes cuma untuk diabetes saja ya. Jadi semuanya bisa melakukan. Kemudian bisa dilakukan sambil berdiri bisa, duduk bisa, dengan tidur pun juga tidak masalah. Gitu ya. Yang tadi senam hipertensi itu juga dengan duduk bisa ya ya. Tetap bisa gitu ya. Jadi tetap bisa dilakukan baik dengan berdiri, duduk ataupun dengan posisi tidur. Kemudian untuk obatnya pesan saya Bapak Ibu jangan dihentikan secara mendadak tanpa instruksi dari dokter. Untuk apa Bu? Mencegah adanya komplikasi yang lebih banyak seperti itu ya. Kemudian untuk mencegah itu salah satunya dengan melaksanakan aktivitas fisik, salah satunya dengan senam tadi gitu ya. Kemudian jaga asupan makanannya harus bergizi, kemudian juga dikurangi gula, kemudian garam, banyak minum air putih, kemudian juga konsumsi buah-buahan. Saat ini cuaca sedang tidak baik-baik saja ya Bu ya. Kalau dari media sosial itu kita berada di posisi apelion, wah mbak gitu deh. Jadi posisi bumi pada jarak terjauh dengan matahari. Jadi mungkin cuacanya masuk gede kalau orang tempat saya mengatakan di sini gede boten sami nggih. Oh, berarti cuacanya pas lagi gede. Ini yang perlu ditingkatkan konsumsi vitamin, terutama makanan yang sehat. Kemudian saat ini juga buah-buahan nongko sudah banyak ya Bu ya. Nangka, hati-hati, nangka itu kandungan gasnya besar. Kalau misalkan orang yang sensitif lambungnya bisa memicu nanti naiknya asam lambung juga diare. Gitu nih. Kadang-kadang aku ramaan sambal aku kok diare, tapi dahar nongko. Nah mungkin ini aku memang rapopo kondisinya sudah berbeda. Boleh Bu konsumsi boleh, tapi tetap jumlahnya dikurangi dan kemudian tetap
tetap juga harus paling tidak istirahat dulu. Gitu, Dek. Baik, kemudian untuk yang selanjutnya begitu Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin dari saya cukup sekian. Jika ada salah kata, jika ada yang ini yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Untuk Bapak Ibu diberikan kesehatan,